Selamat duduk, siap gerak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar. Pada masuk hadir semua? Hadir. Oke, Bapak absen. Angkat dulu ya. Iya, Pak. 26. Afin diri hadir. Ainu ul Lumul Adana bis Al-Zahra Hadir. Anis Marcella Alini Hadir. Aidin hadir. Silmi hadir. Wina Faisal Fazal hadir. Fatimah Zahra Hadir. Hani Prasetya Ibnu Selvan Iqmal Alfian Isnaini Hadir. Aira Lestari Fadlan Zaki Khairul Nesya Rafi Muhammad Faiz Iqbal Raihan Nadira Azma Hadir. Nahesya Hadir. Nur Israwiyah Hadir. Budi Setiawan Laisa Ana Rizky Kurnia Rizku Mardi Safina Hadir. Sylvia Najwa Sulis Hadir. Tiffany Hadir. Bulan Hadir. Sidna Hadir. Sulfa ya. Alhamdulillah hadir semua. Ya. Untuk materi kita di pelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Yang pertama kita harus mengenal coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kalian sering dengar ya apa itu namanya coding. Sebenarnya coding itu apa sih? Ya. Kecerdasan artifisial itu apa sih? Sampai harus dibuat ada mata pelajarannya. Dan ternyata memang di zaman sekarang itu kita perlu tahu yang namanya coding dan juga kecerdasan artifisial. Karena dari instruksi menjadi tanggung jawab. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah pertama kita akan memahami konsep dasar coding. Jadi coding itu sebagai serangkaian instruksi logis
untuk komputer. Lalu mengidentifikasi penerapan KA. Ya, contohnya kecerdasan KA dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu menerapkan berpikir komputasional ya, melalui simulasi praktis, praktek yang seru dan interaktif, lalu mendiskusikan tanya jawab etika, peran penting manusia dalam penggunaan KA yang bijak. Ingat, apakah kalian pernah? Kelihatan di sini? Apakah kalian pernah? Ada. Pertama, dapat rekomendasi TikTok yang benar-benar sesuai dengan selera. Iya, TikTok kalian sesuai dengan selera kalian keluarnya. Ya. Lalu pernah kalian menggunakan filter wajah yang bisa mendeteksi senyum? Pernah? Atau sebaliknya, yang mungkin yang tadinya nggak senyum jadi senyum, filter itu. Dan pernah kalian menggunakan otomatis terjemahan di WhatsApp? Ya karena nggak ada, berarti tidak pernah berkomunikasi dengan orang luar ya. Nah, ya sebenarnya ada. Jadi ada terjemahan otomatis di WA. Jadi gak usah bingung kalau kalian ingin berkomunikasi dengan orang luar itu sudah. Ini semua adalah kerjaannya KA, ya, kecerdasan artificial. Semua ini adalah artificial. Oke. Apa itu coding? Jadi coding itu ibarat memberi instruksi logis ke komputer. Komputer itu tidak bisa menebak, dia harus dijelaskan langkah demi langkah secara detail. Komputer yang ada di depan kalian itu, ya, instruksinya harus jelas. Gak mungkin tiba-tiba dia keluar dengan sendirinya. Ya, tidak, ya, harus menggunakan instruksi yang jelas. Ya. Contohnya sederhana, misalkan minum air. Ya. Pertama apa? Ambil gelas. Setelah itu Isi air. Ya. Setelah itu angkat. Setelah itu Minum. Ya, ambil gelasnya, lalu isi airnya, lalu angkat, lalu Minum. itu adalah instruksi sederhana. Contoh lainnya, misalkan kalian bapak suruh silakan buka ya, TikTok kalian. Apa yang kalian lakukan? Ambil HP. Ambil HP-nya, nyalakan, kan udah nyala. Bukan cari Udah nyala, berarti tinggal membuka kunci layar, ya. Apa nggak pernah dikunci layarnya? dikunci. Kunci ya. Oke, buka kunci layar. Setelah itu cari aplikasi TikTok. Aku nggak tahu di mana posisinya. Ya kalau dia nggak tahu. Ya setelah itu tinggal ditekan. Yang benar dipencet, tekan atau diklik atau siapa? Diklik. Maksudnya diklik. Ya. Jadi setiap langkah itu harus jelas agar robot bisa melakukannya. Ya, jadi instruksinya harus jelas. Ya. Kenapa harus jelas? Ya harus jelas karena komputer itu ibaratnya tidak tahu apa-apa. Oke. Oke, sekarang kita akan coba menjadi robot. Ya.
Jadi coba jadi programmer, siswa akan berpasangan, satu jadi programmer, satunya jadi robot. Programmer memberi perintah yang sangat spesifik agar robot bisa menggambar kotak di papan tulis atau di kertas. Lalu kita coba di papan tulis. Lalu robot harus mengikuti perintah persis tanpa boleh menebak. Jadi nggak boleh menebak atau menambahkan gerakan sendiri. Apa yang terjadi kalau perintahnya tidak lengkap atau tidak jelas? Ya. Kita coba. Sebelum itu, Bapak butuh sukarelawan. Ada yang mau maju? Gak ada. Gak ada, kalau nggak ada, ya udah, Bapak kocok saja. Karena kan ada siswa ada 36 kan? Dua tiga, kita lihat. Pertama menjadi programmer. Nomor berapa kan? 8. 8 yaitu Silmi Ibrahim Maulida. Silakan ke depan. Oke. Lalu selanjutnya adalah yang menjadi robotnya. Rizky. Wah, kebetulan laki-laki ya. Rizky Kurnia. Ya Allah. Bisa dimengerti ya komputernya. Oke, sebagai Kurnia ya, Silmi. Kalau Kurnia silakan nomor tulisnya. Nah, sedangkan kamu sebagai programmer, ya, sebagai programmer akan memerintahkan Kurnia untuk suruh menulis di papan tulis, ya, dengan urutan yang sangat jelas untuk membuat kotak saja, nih. Yang simpel, sederhana. Buat kotak. Komputer tidak bisa menjelaskan, coba buatkan kotak itu enggak, ya. Jadi kan harus detail, ya, harus detail. Ayo, ya, coba. Dipikir dulu, Bapak kasih waktu 10 detik untuk berpikir gimana. Ya kamu tahu kan bikin kotak? Ya, iya. Kamu kalau bikin kotak dalam hati aja, dalam hati, nggak usah disebutin. Dalam hati tahu kan caranya? Ya. Nah, kamu perintahkan dia untuk membuat kotak tersebut. Digambar sesuai dengan instruksinya. Kamu nggak tahu apa, pokoknya sesuai instruksi. Ayo, pertama apa? Garis. Iya, garis apa? Garis. Komputer bingung garisnya garis apa? Garis. Iya, garis. Terus? Di samping. Terus? Komputer bawah. Ya, kayaknya kamu ini yang gerak sendiri deh. Lah, kamu gimana tadi instruksinya gimana sebagai robot? Instruksinya? Iya, kekurangannya dia apa? Kurang apa? Di kepala kamu dia buat garis, benar. Selanjutnya, kamunya jangan ngomong ke programmernya, kamu. Diem aja. Selanjutnya apa ya? Apa? Ya. Ada apa? Betul. Sekali lagi ya. Dua masalah lagi. Yang lainnya sudah mulai paham? Sudah. Ya. Ini yang jadi programmernya. Sekarang robot. 33 tulis. Apa sih? Kamu tukeran? Tukeran aja. Nggak mau, soalnya programmernya nggak mau, dia mau jadi programmer, dia memerintahkan.
Pemerintah. Ya, silakan. Pakai robot. Siap menulis. Kamu perintahnya apa? Pertama apa? Fokus lah. Mau suruh buatin kotak segi 4. Garis lurus. Terserah kamu mau garis lurus apa, pokoknya garis lurus. Oh, nggak bisa dibuka. Ya, buat garis lurus. Katanya suruh perintah pertama adalah membuat garis lurus. Terserah kamu mau garis lurus apa? Lurus. Lurus. Apa? Tadi dulu. Gini, garis ke kanan. Pokoknya buat garis ke kanan. Terserah kamu mau buat garis ke kanannya. Aku tahu manusia. Terus? Apa jajarannya? Wah, kalau ini kayaknya perlu itu ya. Kalau ini manusia apa robotnya masih baik, masih jadi manusia. Ya. Robotnya masih jadi manusia, kalau robotnya masih jadi manusia. Ya. Sekali lagi, kalau sekali lagi ini Bapak. Ya. Atau jadi robot, atau jadi programmer. Kita acak lagi. Sekali lagi. Nah, gitu. 30 Mesia sebagai programmer. Lima Nur Israulia sebagai robot. Nah, ini Bapak aturannya Bapak ubah lagi. Sebagai robot silakan ini nulis. Nanti Bapak kasih sini, ada ke sana. Nah, ya, Bapak kasih tahu sih gambar apa. Pokoknya nggak tahu, jadi harus tahu. Ya, kamu jangan nyebut, harus cerita instruksinya. Pertama, nggak boleh ada sana. Pertama buat apa? Selain instruksinya apa? Garis miring ke kanan. Garis miring ke kanan. Terus tahu belum mulai. Terus Lurus ke kanan. apa? Lurus ke kanan. Lurus ke kanan. Apa gitu? Di bawah. Iya, Garis miring ke kiri. garis miring ke kiri. Coba, oleh karena programmer hasilnya. Telepati. Buatnya apa? Ini belum ada yang berhasil nih instruksinya. Ya, silakan, sudah. Kedua. Gimana? Ternyata nggak semudah itu ya. Ternyata nggak semudah itu. Jadi gimana tuh kalau misalnya kita ingin membuat segi 4, ya? Jadi harus presisi, harus benar perintahnya. Ya. Misalkan kalau tadi membuat segi 4, segi kotak lah, kotak. Berarti pertama kita harus perintahkan apa? Bikin garis. Bapak yang jadi robot, kalian yang jadi programmer. Bikin
Garis Garis yang mana nih? ke bawah, lurus ke bawah, lurus ke bawah, lurus ke bawah. Terus panjangnya mau berapa ini? 1 cm, 10 cm, 3 cm, 10 meter lah. Ya, harus jelas gitu, 10 cm gitu kan. Ya, misalkan ini 10 cm. Nah, garis ke bawah katanya. Nah, setelah itu apa? Buat garis Garis lagi ke samping, ke samping kanan. Buat garis samping kanan. dari yang sampai ini. Ayo, ya. Terus ke bawah kalau mereka menyebutkan garis ke kanan 10 cm. Ya udah, jadi. Tapi benar nggak? Nah, kurang instruksinya. Jadi harusnya gimana? Garis sambungan mulai apa? Dimulai dari garis sebelumnya yang ada di paling atas ujung atas ya, dari ujung paling atas baru ke kanan sepanjang 10 cm. Malah kalau bisa kalau ada titik koordinatnya itu lebih enak lagi. Buat garis dari titik sekian sampai titik sekian. Nah, itu komputer seperti itu. Kan kalau ujung garis itu terus ya. Kalau enggak perintahnya jadi satu. Ya, jadi satu. Mulai dari misalkan dari atas ke bawah 10 cm, lalu dilanjutkan ke kanan, nah, lalu dilanjutkan ke atas, lalu dilanjutkan lagi ke kiri sampai menyentuh itu juga bisa. Tadi mau segitiga kan bingung. Buat serong ya, Yori gini. Ya kalau segini gimana? Buat garis dengan kalau miring berarti apa? Berapa derajat gitu ya? Dengan derajat 45 derajat ke kanan. Itu dari bawah ke atas 45 derajat. Tapi kan 45 derajat. Ya, oke. Ya, jadi programmer itu ya mudah-mudah, dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya kita harus mengepaskan presisinya itu. Ini yang simpel baru membuat suatu bisa. Oke. Jelas ya apa itu tadi? Nah. Lalu apa itu KA? Kecerdasan artificial. Jadi KA itu adalah sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. KA itu bisa apa saja? Pertama bisa mengenali wajah, suara, dan gambar. Lalu yang kedua dia bisa mempelajari pola dari data. Ya, lalu yang ketiga dia membuat keputusan berdasarkan data. Ya, karena KA itu kalau buat keputusan ya ambil dari data yang diberikan atau data yang ada. Tapi ingat KA itu bukan manusia. Ya. Dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya niat atau motif pribadi. Ya. Bisa salah atau bias jika datanya tidak tepat. Itu KA. Kalau kalian menjadi KA itu menjadi sumber informasi kalian, wah itu bisa kemana-mana. Karena kan kalian mencari materi apa, tetapi karena kalian tidak memberikan sumbernya, dia akan lari ke kemana-mana. Sehingga dia menjadi bias.
sekarang kita akan mencoba yang namanya quick draw. Kita mencoba yang namanya quick draw. Silakan dibuka Google Chrome-nya. Lalu kalian cari draw. Sudah pernah menggunakan quick draw? Belum. Oke. Ini silakan bebas. Tinggal cari saja quick draw. Ya, quick draw, lalu pilih yang gambarnya tangan ini. Jadi cara bermainnya quick draw ini, jadi kalian menggambar, lalu nanti komputer akan menebak. Ya. Kalian menggambar, lalu akan kasih menebak. Contohnya di sini disuruh menggambar apa? Menggambar gunung. Tinggal kalian buat gambar gunung. Ya. Nanti kalau benar dia langsung ke selanjutnya. Selanjutnya ini menggambar apa? Bola basket. Ingat waktunya cuma 20 detik. Nanti kita buat bola basket. Yang dulu bapaknya sudah gambar ini. Ya, bola basket. Nanti dikasih seperti ini ya bola basket ya. Bisa bersih ya. Lalu misalkan sini bisa apa? Oh ya, apa? Calawang ya. Ini orang bisa. Si kayak gue boy. Oh. Yang mana? Swimming pool. Beda. Gunung gambar itu ada lipstick Pak, nggak bisa. Nggak tahu, ini cuma muter-muter. Oh, nonton. Kita gitu ya, Kak. Saya. Tanda lucu. Lihat. Udah mau nih guys, yang saya Enter. Coba ongkos kaki.
Kue kobal apa? Caca, kan bahasa Inggris ya. Ada kue apa? Baju gambar. Yang mau bisa. Yang bisa coba nih apa nih? Gimana video? Apa sih kita sih? Oh, nyebor. Sebenarnya ini gambar ngobrol. Krokodil. Super patok. Ini orang apaan? Ya Allah. Terbang gak sih? Emang ya, mengenal ayunan ya terus terbang. Kok tidak ngerti sih? Ya Allah. Ya Allah, masih mandi seru Jadi kalau bisa main tebak-tebakan di komputer, kita diskusi dulu. Bagaimana kalian bisa tahu kalau kalian itu sedang menggambar apa yang diperintahkan? Ya, karena itu tadi. Karena AI itu kan mengambil data, mengambil keputusan itu berdasarkan data. Nah, kalau gambar seperti itu, gambar dari mana? Ya, jadi dia sudah ada kumpulan datanya, kumpulan data coret-coretannya. Jadi sampai 50, ya, sampai 50 juta gambar. Ya, nah, ini gambar-gambarnya. Ya, mana yang ini? Banyak sekali ya. Gambar petir, misalkan, nah petir aja ada 141 yang gambar petir. Jadi kalau petir itu gambarnya seperti ini banyak. Jadi gambar tadi, apakah kakak pernah salah menebak? Tadi gambar pernah ya. Tadi ketika awal-awal kita mulai pastikan salah menebak, jadi nggak selalu benar. Ketika gambarnya sudah mulai jadi, barulah ya KA itu bisa menebak secara akurat. Itulah kenapa bisa terjadi salah tebak. Karena bisa jadi juga dia salah tebak karena memang datanya kurang. Gambarnya ada gambar yang tidak dikenali. Nah, prompt engineering yaitu berkomunikasi dengan KA. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan KA, kita harus menggunakan
prompt, yang namanya prompt atau instruksi, ya, atau prompt bukan instruksi, ya berarti prompt, namanya tuh prompt. Jadi kalau kalian tanya ke apa, ke biasanya pakainya apa kalian? Kalau tanya AI pakainya apa? Oh, ChatGPT. Ya. Misalkan ya, kalian ingin menanyakan sesuatu ke ChatGPT. Nah, perintahnya itu adalah yang namanya prompt. Jadi prompt itu adalah perintah yang kita berikan kepada AI atau kecerdasan artifisial generatif seperti tadi ya, ada ChatGPT, ada DALL-E, ada Gemini, ya, untuk menghasilkan ya, informasi berupa teks ataupun gambar atau bahkan ada yang musik, ya. Bahkan ada yang musik, ya. Hasilnya kamu dapat sangat tergantung pada kejelasan perintah yang kamu berikan. Ya. Misalkan prompt 1 kucing, maka nanti dia akan menampilkan seekor kucing. Nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, di sini ternyata bapak hasilnya seperti ini. Sedangkan prompt kedua, ya, kalau kita memberikan yang lebih spesifik lagi, ya, atau lebih jelas lagi, ya, misalkan kucing lucu, mata besar, gaya kartun, lalu di bulannya mana? Hasilnya menjadi seperti ini. Ya, sesuai kan? Gayanya kartun, matanya besar, ya. Kucingnya lucu. Ya, di bulannya mana? Ini sebenarnya ada bulannya, ini cuma nggak kelihatan ya. Proyektornya nggak jelas kuning. Ini sebenarnya kalau di sini bapak. Nah, kalau yang pertama tadi, ya, gambar kucing acak bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kalau lebih spesifik sesuai dengan keinginan, KA bisa membayangkan detailnya. Ya, semakin jelas perintahnya, semakin baik hasilnya. Kalian mau membuat membuat prompt itu ya harus lebih jelas, detail, sepanjang. Ya. Ya. KA etika dalam penggunaan kecerdasan KA. KA memiliki potensi besar untuk membantu manusia seperti otomatisasi tugas, analisis data kompleks, atau diagnosis penyakit. Ya. Namun KA juga bisa disalahgunakan atau memiliki dampak negatif seperti deepfake, memanipulasi media yang realistis. Ya. Dengan kalian memiliki foto A, cowok, foto B, cewek, ya, buatkan kedua foto tersebut bergerak dan saling berpelukan. Jadi nggak? Jadi kan? Bisa jadi. Nah, ini kan ya bisa memanipulasi media, maksudnya gitu. Jadi dengan adanya gambar kalian atau apapun itu bisa dimanipulasi. Dan manipulasinya benar-benar terlihat nyata dan real. Seakan-akan kalian itu yang ada di situ. Padahal kan tidak. Itu bahaya ya. Deep fake. Lalu bias, keputusan yang tidak adil akibat data yang bias. Ya. Keputusannya yang tidak adil.
Contohnya, misalkan keputusan tidak adil, kalian tahu? Kira-kira AI, tetapi dia membuat keputusan yang tidak adil. Apa? Tadi, misalkan yang nomor, ya, karena datanya cuma nomor 1 sampai 3 dan secara acak, ya, dan dia tidak tahu mana yang cewek, mana yang cowok. Ternyata kan tadi yang pertama cowok, ya, bahkan kursinya satu meja, ya kan, karena satu meja, nah, bisa satu meja gini, ya. Lalu tiba-tiba selanjutnya cewek, cowok, ya, gitu. Nah, jadi dia tidak adil, kadang-kadang itu tidak adil. Dan selanjutnya adalah penipuan, penggunaan KA untuk tujuan jahat. Penipuan, hati-hati gitu. Bisa jadi yang nelpon itu adalah KA, meniru suara ibu kalian atau suara keluarga kerabat, ya, atau bisa juga foto, ya, foto lagi orang lagi di rumah sakit, siapa terus wajahnya diganti, oh, ya, bisa jadi kan, nah, atau video apa itu, ya, itu penipuan, penggunaan KA untuk tujuan kejahatan. Hati-hati, ya. Kalau gitu siapa yang bertanggung jawab kalau KA membuat kesalahan fatal? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Gak tahu. Ya. Gak tahu. Misalkan si A, ya, itu kayak tadi membuat foto B, si B dan si C saling berpelukan. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Si A yang membuat. Itu. Ya. Tapi kalau kasusnya si B menyuruh si A untuk membuat video B dan C saling berpelukan, siapa yang salah? Nah, yang salah B. Apakah hanya B? Sama A. Ya. Jadi kalau misalnya perintah guru, nanti domelin sama si C, nanti akunnya, ya, gitu. Nah, lalu haruskah keputusan penting seperti kelulusan siswa diserahkan sepenuhnya kepada KA? Kan sesuai dengan ketentuan. Misalkan ini nanti kalian naik ke kelas 11, ternyata teman kamu itu ada yang nilainya itu di bawah KKM sebanyak 4 mata pelajaran. Ayo, apakah dia harus tidak naik kelas? Iya, apa enggak? Kakak kan cuma menyuruh perintahnya cuma itu. Kalau ada siswa yang di bawah KKM sebanyak di atas 5 mata pelajaran, maka dia tidak naik kelas. Dan ternyata teman kamu ada yang 8 mata pelajaran tidak naik di bawah KKM, jadinya dia tidak naik kelas. Benar nggak? Nah, secara itu benar. Tetapi sebagai manusia, ya, kan pasti kan dilihat dulu, ya kan? Kenapa kok bisa nilainya sampai 8 mata pelajaran nilainya di bawah KKM? Ternyata apa? Ternyata dia
sakit. Ya, ternyata dia ada apa dengan apa keluarganya, mungkin ada yang meninggal, depresi, atau sakit, tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau begitu gimana? Alasannya naik atau tidak? Naik. Tetap naik atau tetap tidak naik atau boleh dinaikkan? Ternyata alasannya sakit. Ya, alasannya sakit karena sampai 1 bulan tidak masuk sekolah, akhirnya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Menurut kalian sebagai manusia dia naik atau tidak? Tidak. Ada jawaban lain? Karena Ya. Oh, kalau sebagai bapak, sebagai guru, ya, keputusannya boleh dinaikkan ya, apabila dia mau memperbaiki ke gurunya yang akan meminta tugas-tugas atau remedial sehingga nilainya bisa dituntaskan. Gitu. Ya. Jadi maka dari itu keputusan penting itu alangkah baiknya jangan diberikan ke KA. Ya. Akhirnya nanti kayak tadi ya, yang pertama, main cabut aja, nah sini. Akan muncul. Ya, itu etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Begitu juga dalam mengerjakan tugas ya, apabila menggunakan AA dilihat, jangan main asal copy paste saja, yang asal kirim, dibaca dulu benar enggak ini, sesuai enggak itu ya, guru tuh bisa menilai sebetulnya ini AA ini pakai KA. Oke, simpulannya untuk hari ini yaitu coding apa? memberi instruksi yang Ya, memberi instruksi logis. Lalu apa itu KA? Jadi KA itu belajar dari data dan membantu. Ya, tugasnya adalah membantu kita, ya. Tetapi bukan mengganti manusia. Nah, manusia sebagai manusia di KA punya tanggung jawab. Manusia kita punya tanggung jawab etika dalam mengembangkan dan menggunakan KA. Ya. Lalu kita bisa jadi sangat kreatif dan kritis dalam menghadapi teknologi. Coba kalian tugas individu ya. Ini coba kalian tuliskan atau pikirkan suatu ide kecerdasan artifisial yang ingin kamu buat ya, dan jelaskan bagaimana kamu akan memastikan bahwa KA tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Coba kalian pikirkan kan, teknologi itu bebas, tetapi manusia yang harus tanggung jawab, bertanggung jawab. Ide, coba kalian pikir-pikir. Zaman dulu ya, kayak tadi kalau Bapak dulu pernah berpikir coba ada aplikasi yang bisa mengubah foto jadi video. Awalnya kan simpel seperti itu. Ya, foto jadi video. Berkembanglah itu jadi
foto yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau dulu gitu kan, foto jadi video. Itu adalah suatu ide. Ya. Ide lain, Bapak tuh bukannya nggak suka musik ya, tetapi nggak bisa musik. Tapi Bapak ingin membuat lagu. Ya, coba kalau ada kakaknya. Ada nggak? Ada. 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 Apa? Kakaknya apa? Hah? Bapak ingin buat lagu. Iya, buat apa? Namanya apa? Suno. Suno. Ya. Sekarang sudah ada yang namanya Suno. Kita tinggal kalian masukkan saja lagunya, syairnya, ya. Nanti akan dibuatkan oleh Suno. Iya. ditambah AI. Cukup kalian, saya sedang galau, tolong buatkan lagu bercerita tentang seseorang yang sedang positif, karena saya sedang diputuskan sama pacar saya, atau saya sedang bahagia nih, wah, kejadian. Tinggal masukkan kata kuncinya saja sudah jadi lagu. Nah, kira-kira kalian ya, itu ada nggak ide itu aplikasi apa? Coba. Aplikasi apa? Gak usah ngomong etis atau tanggung jawabnya dulu, guys. Idenya dulu. Coba kalau ada KA ini, coba kalau ada KA yang bisa begini. Ya, Bapak kasih waktu berpikir. Kasih contoh lagi. Iya, Pak. Contoh lagi. Nah, tadi di kelas 10-8 ya. Sebelum kalian itu dia menjawab itu Pak, KA yang bisa mengatur jadwal belajar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita waktunya belajar, maka HP secara otomatis akan silent atau tidak bisa digunakan. Ya, lalu dalam waktu 25 menit atau 30 menit nanti ada jeda istirahat selama 5 menit dan begitu seterusnya. Bagus itu ya idenya ya. Coba kalau yang lain itu kehidupan sehari-hari ya. Mau apa? Coba. Mungkin yang hubungan sama orang tua, pekerjaan orang tua, atau pekerjaan kalian, atau mungkin yang sering kalian lihat. Ya. Ide. Kalau dulu, angan-angan dulu tuh apa ya? Coba ada mobil yang bisa bergerak dengan sendirinya. Sekarang sudah ada. Apa? Ayo coba pikir. Silakan diskusikan temannya sebelahnya. Bagaimana? Juga bisa angkat tangan atau memberikan idenya. Ayo. Berpikir ya.
bapaknya udah mulai banyak, bapak pikir udah banyak. Wah, ini. Itu yang simpel aja, nggak usah yang sulit-sulit, yang simpel saja. Apa? Pikiran. Apa? Kakak yang bagaimana? Belum tahu. Namanya? Ya, nggak apa-apa. Sebutin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Bagus. Kalau ada. Oh? Kok belum semua? Iya tadi kamu tantangan apa? Iya. Dia kalau bilang itu bagusnya kalau ada apa gitu. Iya. Iya. Apa? Bingung. Bingung. Spesifik lagi. Apa? Kamu hobinya apa? Senangnya apa? Basket kapal, olahraga, lari atau main Mobile Legend atau apa? Mungkin. Oh, main gitar. Kamu kan ada main gitar. Kira-kira yang bisa memudahkan kamu dalam bermain gitar kira-kira apa? Kira-kira KA apa? KA apa? Oh, aplikasi yang bisa buat kunci. Maksudnya gimana? Buat aplikasi buat kunci. Biar kamu tahu kalau pencet ini kunci apa gitu. Nah, ya bagus itu ya. Ya, berpikirnya seperti itu ya. Jadi kalau saja ada KA yang bisa tolong. Kan kalau kunci banyak ya, kalau daftar kunci gitu kan banyak menampilkan. Kalau ini kalau misalkan Bapak kalau di kunci apa, dia akan muncul nih kunci ini. Itu bagus sekali ketika buat bikin lagu, secara otomatis dia komputer akan menulis apa saja kunci yang digunakan. Bagus itu. Kan belum ada. Pernah dengar? Belum ya, bapaknya kan belum ada. Ya, bagus itu. Ya, bapak juga mikir apa bisa ya. Main gitar, misalkan menciptakan lagu kadang repot nulis kunci-kuncinya kan, tapi kalau udah jadi ding, udah jadi tuh kuncinya. Ayo, udah mulai kebayang apa? Ya, Mas ya. Apa? Oh belum tahu, udah hobinya apa? Senangnya apa? Hah? Bola, oke. Bola, kira-kira yang memudahkan kamu dalam bermain bola itu bagaimana? Atau mungkin apa gitu? Ada suatu mesin atau alat yang membantu kamu untuk bermain bola atau meningkatkan bola? Apa? Sukanya jadi apa? Kalau main bola sukanya jadi apa? Back kan? Tengah? Jadi back. Jadi back itu tugasnya apa? Defend ya. Defend. Kira-kira apa? KA-nya yang cocok untuk pemain bola untuk berdefend. Ya. Biasanya itu dia menerima bola yang seperti apa? Kalau kita panggil bola itu ya, bola itu kamu biasanya menerimanya kan bola mungkin lambung gitu ya. Sebenarnya makanya yang latihan menggunakan lambung. Oke, sekarang kan memang sudah ada mesin yang apa itu yang nembak bola kan ya.
Nah, tetapi kan mesinnya masih harus diarahkan. Harus dipecet dulu ya, harus dipecet benar, harus dipecet dulu baru dia ngeluarin bola, harus dipecet dulu, diarahin lalu dipecet. Coba kalau sudah digabung dengan KA, dia bisa menembak sesuai dengan arah. Ya. Sesuai arah, nembak, tidak geser ke sini, geser ke sini. Nah, sebagai back, kamu bisa latihan nahan bola. Gitu itu KA. Apa lagi ya? Yang cewek betul, cewek. Tebak-tebak nomor lagi aja lah. Yang ada yang nomor 3. Apa? Wah, cowokan. Habis? Dan habis. Tadi udah? Oh, udah. Oke, kita sini. Anis Marcella. Anis. Mana Anis? Oke, Anis. Apa? Ada kepikiran ide apa untuk AI-nya? Coba kalau ada AI app yang kayak gimana? Misalkan kalau kita mau di make up atau skincare buat kulit kita gitu ya. Oh, iya ya. Jadi kita mau ada AI yang mana kita tuh biar nggak salah memilih ya, memilih skincare ya, yang cocok buat kulit. Itu bermanfaat sekali ya kalau ada AI seperti itu ya. Misalkan kalian tinggal bisa jadi dengan cara bagaimana memasukkan keterangannya ya, kamu kulitnya apa, normal kah atau kamu minyak ya, atau mungkin di foto ya, di scan ya, jadinya kok AI itu tahu ya, jadi tahu apa kategori kulit kalian, maka nanti akan muncul ya rekomendasi skincare yang bisa digunakan. Itu bagus. Ya. Bapak belum tahu ya karena beda berubah. Mungkin ada yang pernah. Ya. Kalau tanya AI kan udah kadang-kadang nggak itu ya. Maksudnya tanya ke GPT gitu kan enggak. Cuma kalau ada aplikasi khusus gitu ya, khusus yang mengalami seperti itu. Salvia. Mana Salvia? Itu Pak. Salvia Najwa. Salvia Najwa. Mana Salvia Najwa? Oke, apa Salvia Najwa? Salvia Najwa. Ide apa? AI apa kira-kira? Itu Bapak yang bisa belajar bahasa Inggris itu. Oh, yang bisa belajar bahasa Inggris. Kayak perasaan banyak ya yang belajar bahasa Inggris. Maksudnya yang gimana? AI-nya yang lebih spesifik. Belajar bahasa Inggris ini yang belajar bahasa Inggris kan kita sudah banyak terjemahnya ya. Pakai terjemah banyak itu. Apa? Sudah banyak itu. Ya.
Dia maunya ada AI, ya mungkin belum ketemu AI-nya, ya, belum ketemu AI-nya. Jadi mungkin mau belajar bahasa Inggris apa? Pengucapan, penulisan atau gimana? Pengucapan, ya, terutama di pengucapan. Ya, jadi dia sama seperti draw, ya, saya gambar ini ya. Tapi kalau ini kan sifatnya kayak ucapan. Jadi kalau misalkan I, jadi kamu itu tahu I. Ya itu kan kadang-kadang agak repot juga ya kalau kalian itu pakai suara gitu kan kadang perintahnya beda kan. Nah itu dengan begitu kalian bisa menggunakan bahasa Inggris I nanti muncul angka huruf I, you itu kan yo apa you, me apa me, ya, bagus itu kalau ada AI khusus untuk belajar bahasa Inggris vocabulary, ya, vocab, ya, berbicara. Ya, oke. Gitu kalian jangan lupa tuliskan ya. Tadi tugasnya adalah membuat idenya lalu diberi keterangan fungsinya dan etika dalam dan tanggung jawabnya. Ya, bisa nanti ditulis dulu, nanti minggu depan dikumpulkan. Ya. Mengerti? Apa sih? Terus boleh kalian diskusi dengan AI, ya, ChatGPT kalian tidak masalah. Ya, nanti tinggal kalian pilih. Oke. Mungkin di sini itulah adalah materi kita untuk pertama kali untuk KAA. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau itu Bapak akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ini boleh Pak. Kapan jadi nggak? Berarti ternyata belum apa pencet lagi. Belum.